の魔法グレステ、氷の魔法シェイド、融合魔法 J クレイド。 Halo semuanya, selamat datang di channel Nekotaku. Di video kali ini, aku akan melanjutkan alur cerita anime Maua Queen Novateki Dousha, di mana mereka keluar dari Dongyeon dengan disambut mentari pagi. Sasha dan Misha saling mengungkapkan isi hatinya dan berterima kasih kepada Anos. Lalu Anos memberikan Misha cincin dari ruangan hartanya sebagai hadiah ulang tahunnya dan mereka saling mengucapkan selamat ulang tahun. Anos menawarkan mereka untuk makan bersama di rumahnya. Bagaimana dengan kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Scan dibuka dengan flashback ke era perang antara Raja Iblis dengan para pahlawan. Shin sebagai tangan kanan Raja Iblis mengajukan diri untuk melawan salah satu pahlawan dan ia diizinkan untuk melawannya. Dan jika menang dengan satu serangan, ia akan diberikan hadiah. Dan benar, Shin dapat mengalahkan salah satu pahlawan dengan satu serangan pedangnya. Shin yang dikenal sebagai raja dari seluruh pengguna pedang. Melihat Shin yang berhasil mengalahkan salah satu pahlawan, memenuhi janjinya untuk mengabulkan satu permintaannya. Dan permintaan Shin ialah hidup kembali, karena ia tak mau hidup di zaman yang tidak ada Raja Iblisnya. Lalu Anos mengabulkan permintaannya, tetapi Anos yang tidak bagus dalam menggunakan sihir muasal saat kebangkitan Shin, ia tak akan mengingat apapun semasa hidupnya dulu, layaknya orang yang terlahir kembali. Ken berpindah ke zaman sekarang. Anos dan Misha serta Sasha yang ada di dalam kelas. Sasha dan Misha tak sabar dengan pengumuman hasil Dongyeonnya. Tak lama, Ibu Emilia masuk kelas dan memberikan pengumuman bahwa esok akan ada murid pindahan dari generasi kekacauan yang dijuluki sang ahli pedang sihir. Dan menyuruh mereka untuk mengingat status mereka. Kemudian Bu Emilia mengumumkan tentang tongkat sihir dari tim Anos yang dicuri dan sampai pencurinya ditangkap, tim Anos akan mendapatkan nilai 70. Sasha yang mendengar ini tentu saja tak terima dan langsung memprotes. Namun seisi kelas malah menuduh mereka yang mencurinya sendiri. Namun ada seorang siswi seragam putih yang ikut membela Anos dengan membahas soal status seragam merah dan putih. Ia bernama Misha. Bu Emilia mendengar itu marah karena tidak boleh ada murid yang membahas tentang status tersebut antara darah campuran dan darah bangsawan. Anos yang tidak tinggal diam bertindak dengan menemukan pelakunya di saat itu juga. Dengan menggunakan mata iblisnya, tentu itu menjadi sangat mudah. Ternyata tongkat tersebut disembunyikan di dalam tubuh salah satu murid yang menghina mereka tadi. Dan Anos berhasil mendapatkan kembali tongkat tersebut dan memberikannya ke Bu Emilia. Sembari membisikkan yang mengancam bahwa sampai Bu Emilia membiarkan tongkatnya tercuri lagi, ia akan menerima akibatnya. Bu Emilia yang sudah ketangkap basah rencananya tak bisa apa-apa dan melanjutkan pembelajaran. Serta ia memberitahukan besok adalah latihan pedang sihir di bawah bimbingan Gaios dan Yedo dari 7 tetua Kaisar Iblis. Scan berpindah keesokan harinya saat latihan pedang. Misha dan Sasha kesulitan untuk menarik pedangnya. Bukan hanya mereka, tapi hampir seluruh murid kesulitan untuk menarik pedangnya. Anos mengejek Sasha karena ia tak bisa menariknya. Lalu Sasha menanyakan bagaimana tentangnya. Tentu saja itu mudah bagi Anos. Ia hanya tak bisa menarik satu pedang di dunia ini. Misha heran karena tumben Anos tidak bisa melakukan satu hal dan pedang yang tak bisa digunakannya adalah pedang dari pahlawan kanon yang ditempa oleh manusia dan dimantrai para dewa suci. Namun di sela-sela itu ada salah satu murid yang berhasil juga menarik pedang sihir tersebut. Seluruh kelas heran karena mereka tak pernah melihat dirinya. Ternyata ia adalah murid pindahan kemarin. Yedo yang melihat itu langsung mengajaknya bertanding, namun dapat dikalahkan dengan mudah. Dan Anos yang tak mau kalah pun mengalahkan Gaios dengan sangat mudah pula, tanpa perlawanan sama sekali.
dan mereka saling memuji satu sama lain. Scan berpindah ke dalam kelas. Seusai latihan, Bu Emilia heran kenapa Ray mau satu tim dengan Anos yang berseragam putih. Karena dengan kemampuannya, Ray dapat menjadi pemimpin tim. Namun, dia menolak karena bukan keahliannya sebagai pemimpin. Namun, Anos menolak mentah-mentah Ray, karena ia harus menguji kemampuan Ray dulu. Dan meminta Ray dan Misa untuk menjadi satu tim melawan dirinya. Jika ia bisa bekerja sama, baru Anos akan membiarkannya bergabung dengan timnya. Keesokan harinya, waktu pertempuran pun dimulai. Ray bersama Van Union melawan Anos dan kawan-kawan. Sebelum pertandingan, Van Union heran karena Ray yang tidak menghiraukan status antara darah bangsawan dan darah campuran. Ray memang dari awal tak terlalu memusingkan itu, bahwa ia tak percaya dengan Raja Iblis saat ini. Kenapa ia membedakan bangsawan dan darah campuran, padahal belum tentu bangsawan lebih hebat. Di sisi lain, Anos membagikan rencananya ke Misha dan Sasha. Dirinya akan melawan Ray, sedangkan Sasha dan Misha akan melawan Van Union. Misha mendirikan kastil esnya. Ia heran kenapa bisa mendirikan kastil sebesar ini dengan cepat dan menganggap itu adalah kekuatan dari cincin yang Anos berikan saat di Dongion. Tetapi Anos memberitahukannya untuk menanyakan tentang itu ke muasal mereka sendiri. Namun saat ini mereka berdua belum mengerti maksud dari Anos. Singkat cerita, Van Union yang memiliki tekad untuk memenangkan dan diakui oleh Anos harus tunduk kepada kekuatan Nekron bersaudara dengan menggabungkan sihir esnya Misha dan sihir apinya Sasha. Mereka yang sudah menang kaget dengan pertarungan Anos dan Ray yang menghancurkan gunung dan mengeringkan sungai yang ada. Ray kagum pertama kalinya ia bisa bertarung dengan kekuatan penuh, bahkan lawannya hanya menggunakan ranting. Mereka berdua sangat menikmati pertarungan tersebut. Karena setelah sekian lama mereka bisa bertarung dengan bebas dan menggunakan seluruh kekuatannya. Pertarungan tersebut tentu dimenangkan oleh Anos. Dan Anos mengakui Ray dan Van Union untuk bergabung ke timnya. Setelah pertandingan, mereka makan malam bersama kembali di rumah Anos. Ray dan Misha ikut dalam makan malam kali ini. Ibu Anos sangat senang dan bangga ke Anos. Ayah dan ibunya Anos tak tahu bahwa Anos adalah Raja Iblis. Dan menganggap Anos malah bercita-cita menjadi Raja Iblis. Sasha yang ingin memberitahukan kebenarannya bahwa Anos adalah Raja Iblis tak bisa karena terpotong terus dengan ucapan ibunya. Di luar rumah, Misha dan Ray berbicara berdua. Misha mengucapkan terima kasih kepada Ray karena berkat Ray, Van Union dapat bergabung dengan Anos. Mereka membicarakan sesuatu yang salah satunya, Ray menanyakan tentang asal-usul Misha yang setengah roh karena biasanya yang setengah roh tak akan berumur panjang. Makanya ia memuji Misha bahwa ia spesial. Scan berpindah keesokan harinya. Bu Emilia mengumumkan turnamen pedang akan dimulai. Anos heran kenapa ia terpilih. Faktanya bahwa para bangsawan tentu tak suka darah campuran ikut ke dalam turnamen dan berpikir ada maksud terselubung dari hal ini. Tak lama Misha datang dan menanyakan apa Anos mau bertemu dengan Melheis, salah satu dari 7 tetua iblis. Dan Anos menyetujuinya karena ia sebuah kebetulan. Melheis menangis melihat Anos. Dia langsung tunduk di hadapan Anos. Anos menanyakan tentang Raja Iblis Avos yang sekarang. Namun Melheis tak tahu juga tentang ini, karena saat kematian Anos, Melheis kabur melarikan diri, dan saat tersadar sudah ada penghalang yang menghalanginya. Ia butuh 100 tahun untuk dapat melewati penghalang tersebut, dan saat dia sudah melewati penghalang tersebut, ternyata sejarah telah dirubah total. Namun, ia lebih menyarankan Anos untuk mengundurkan diri karena takut bahwa ini merupakan jebakan. Anos yang mendengar ini akan memikirkan kembali tentang usul dari Melheis dan berpindah ke rumah Anos di malam hari. Dan ternyata Misha ada di rumahnya. Ternyata Misha belajar memasak dari ibu Anos dan memasakkan masakan favoritnya Anos. Akhirnya mereka makan malam bersama. Namun ia memberitahukan ibunya bahwa ia membutuhkan pedang dan ibunya hampir keceplosan tentang kejutan untuk Anos nanti saat turnamen. Di keesokan harinya, hari pertandingan, Ibu Anos telah hadir di lapangan pertandingan. Anos kembali menanyakan tentang pedangnya, dan ibunya hampir keceplosan kembali.
Dan turnamen pun dimulai. Lawan pertama merupakan Groot Lordwell, kakak dari Bu Emilia. Semua penonton langsung gembira dan lawannya adalah Anos. Namun Anos tak kunjung datang karena pedangnya belum siap. Sebenarnya ia bisa menggunakan pedangnya, tetapi itu tak akan seimbang dengan lawannya. Lagi pula, Anos masih menunggu pedang buatan ayahnya. Anos yang tak kunjung datang dicemooh sebagai penakut. Ibu Anos yang ada di tribun tak terima dan membela anaknya serta Van Union di sana. Tak lama, ayahnya datang dan memberikan pedangnya yang ditempa oleh Admantina buatan ayahnya yang bekerja sangat keras hingga terluka. Dan akhirnya Anos dapat muncul untuk melawan Groot. Tak peduli seberapa banyak jebakan yang disiapkan, ia akan melawan semua demi melihat ayah ibunya bahagia. Sampai di sini dulu alur cerita anime Maugakuin no Koteki Gaosha yang bisa aku ceritain ke kalian. Jangan lupa klik tombol subscribe supaya kedepannya lebih semangat lagi buat kontennya. Sampai jumpa di next video. See you.